Misa Kudus. Berusaha mengikuti Misa Kudus setiap hari, ya, atau sesering mungkin, kalau bisa setiap hari lah, gitu ya. Kemudian berusaha mendoakan ibadat harian. Karena ibadat harian itu ada beberapa, mungkin berlatihlah dulu untuk mengatur waktu, bagaimana caranya supaya kita dapat ibadat harian itu bisa mendoakan. Pertama misalnya ibadat pagi dulu deh gitu ya. Nanti kalau ada sela bisa tambah dengan sore gitu atau tambah dengan siang. Setiap pribadi punya ritme sendiri, nanti diatur sendiri gitu. Kemudian yang berbeda lagi dengan anggota komunitas kegiatan gereja adalah kita itu wajib mengikuti retret setiap tahun 1 kali dan rekoleksi yang diadakan minimal 48 jam. Jadi 2 hari biasanya kalau rekoleksi itu. Kita sudah melakukannya melalui virtual. Kemudian berdoa setiap hari rosario. Nah, jika hal itu susah untuk dilakukan pada saat tidak pandemi ya, kita ngalamin yang sudah lama ya itu ngalami, kita harus bekerja, kita juga harus mengurus keluarga ya kan, harus misa, harus ibadat, harus rosario. Itu bukan hal yang gampang buat kita. Kadang-kadang akhirnya jadi kita kejar target nih, kejar target, terus lupa bahwa doa itu harus dihayat. Maka saat berdoa rosario tidak selalu harus pada saat itu harus selesai. Misalnya pagi itu ada di dalam buku yang Bapak Ibu miliki sekarang, di buku pegangan ini ada. Tapi tidak terlalu detail ya, tapi di situ dikatakan bahwa rosario bisa dipilah-pilah, mungkin 20 manik-manik pada pagi hari dengan peristiwa hari itu, terus nanti mungkin siang ada waktu boleh 10 atau 20, malam 10. Nah, dengan demikian penghayatannya akan lebih dalam daripada kita ngejar mesti cepat-cepat rosario selesai ini. Wah, nanti saya harus ibadat nih, segala macam itu membuat kita jadi malah hanya kuantitas bukan kualitas gitu. Nah, seorang Dominikan awam juga sebaiknya meluangkan waktu 15 menit untuk bermeditasi dan membaca buku rohani setiap hari. Banyak ya di gambarannya seperti itu. Tapi nggak usah takut kalau misalnya saya bolong nih sehari. Lalu bagaimana? Tidak ada yang. Ini hanya sarana supaya kita itu bisa lebih lebih mendekatkan diri lah pada apa yang diinginkan oleh Ordo ya, oleh Tuhan juga. Nah, kemudian devosi yang harus kita lakukan itu terutama sekali kepada Santa Perawan Maria, Santo Yosef, Bapak Agung Santo Dominikus, dan Santa Katarina Siena, pelindung awam. Itu devosinya yang utama. Ada satu lagi yang agak unik ya, yang mungkin tidak pernah ada komunitas-komunitas lain, yaitu setiap hari mendoakan antifon istirahat kekal. Tahu ya Bapak Ibu ya, antifon istirahat kekal. Itu nanti saya share di WA grup kalau memang ada yang belum tahu. Itu pendek sekali. Karena Ordo Pewarta itu sangat menghormati jiwa baik yang hidup maupun yang sudah tiada. Maka yang sudah tiada itu harus kita doakan. Setiap mau makan bahkan, lucu ya, setiap mau makan. Moga-moga jiwa orang beriman beristirahat dalam kebahagiaan kekal karena kerahiman Tuhan. Itu pendek sekali. Kalau malam bisa sebelum tidur doakan itu ditambah dengan 1 kali Bapa Kami dan 1 kali salamatnya. Seperti yang saya pernah ceritakan bahwa
di Vietnam itu ada komunitas Dominikan awam yang begitu menghormati jiwa ya, karena di sana itu aborsi itu legal ya. Jadi para Dominikan awam itu bergerak ke rumah sakit setiap pagi untuk mengambil jenazah-jenazah aborsi, dan mereka memuliakannya. Mereka punya lahan besar gitu, lalu dimisahkan, diberi nama ya, di yang masih ada bentuknya ya dikasih baju, tapi kalau yang udah nggak ada ya mereka punya kotak tersendiri gitu, lalu dimakamkan. Nah, Indonesia belum ada yang khas, karya yang khas seperti itu. Nah, itu salah satu cara menghormati jiwa-jiwa. Nah, itu gambaran doa dan liturgi yang harus kita lakukan sebagai kebiasaan, pembiasaan. Nah, ada satu lagi yang harus kita kerjakan, yaitu mati raga dan puasa dilakukan sebagai silih dan bela rasa kepada sesama, terutama pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh Gereja Katolik ya, seperti Paskah ya, tapi juga pada peringatan-peringatan khusus Ordo, yaitu tanggal 29 April, Pesta Santa Katarina Siena. Jadi malam sebelumnya tuh kita puasa dan mati raga. Bentuknya bisa Bapak Ibu ambil sendiri, mau mati raga apa, mau puasa apa gitu. Kemudian 8 Agustus itu pesta kelahiran Santo Dominikus, dan 7 Oktober pesta Santa Maria Ratu Rosario. Nah, pada tanggal-tanggal ini secara pribadi kita melakukan silih. Ditambah lagi dengan satu pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial secara pribadi itu nggak usah muluk-muluk, yang gampang aja gitu. Misalnya mungkin ada yang lewat membutuhkan makanan atau apa, itu apa saja bisa. Pokoknya satu bentuk bela rasa. Kira-kira begitu. Itu ada di dalam buku pegangan ini. Bapak Ibu sudah dapatnya semuanya? Ya, ada di situ, ada gambarannya di situ. Nah, itu kira-kira gambaran hidup habit seorang Dominikan awam yang membuat kita menjadi lebih memahami apa sih itu, tumbuh di dalam persaudaraan Dominikan awam tuh ya aturannya seperti itu. Saya kira sesi saya tuh tidak panjang, nggak banyak. Saya juga tidak, minta maaf tidak pakai PPT ya, karena ini bincang aja, karena Bapak Ibu juga sudah ada bukunya. Itu ada di halaman berapa ya? Saya lihatnya dari peraturan soalnya. Saya lihat ada kok. Hidup dan doa penerimaan sakramen. Ada di halaman 11. Ya, mungkin Pak Nana nanti dikirim kali sama Bu Ratna ya, Bu Ratna. Ya, apa? pasti dikirim. Ya, kira-kira begitu. Nah, saya rasa yang dari saya itu tentang PPDA yang harus Bapak Ibu memiliki gambaran hanya itu. Barangkali ada yang mau bertanya. Mau tanya Bu, Bu Ira, tadi. Saya rasanya kok belum punya buku itu ya. Oh baik, nanti dikirim sama Bu Ratna. Ada di Prof Yos, biasanya Prof Yos saya udah drop ke Prof Yos. Oke, nanti kalau Prof Yos atau Pak Halim, ya. Pak Halim, ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Kalau nggak salah tadi saya dengar ada musti kaul. Ya, betul. Ya. Itu gimana ya? Mengucap janji. Mengucap janji, tapi padahal itu nanti saya masih berkeluarga, saya sudah nikah 52 tahun. Ya, jadi mengucap janji hidup seturut spiritualitas Santo Dominikus seumur hidup bila kalau gitu. Jadi bukan tidak seperti kaul membiara ya, beda ya. Beda. Jadi
apa sih? Apa namanya? Kita kan orang disebutnya awam religius disebutnya. Mudah-mudahan ya Pak religius. Tinggal penghayatannya aja. Kira-kira begitu. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan tambahan atau Tanya Bu, ya baik. itu berarti bukunya yang 2 dikirim oleh Bu Ratna itu ya? Iya betul. Yang satu buku tentang asensi kehadiran, yang satu lagi buku pegangan. Buku pegangan. Nah, masa itu kok inisiasi. ada yang harus diisi Bu, apa pertemuan lingkungan atau apa itu diisi apa ya Bu? Buku pegangan ya. Itu yang buku kehadiran maksud Bu Liana mungkin ya. Oh iya Ya, iya. Ya, di situ kan ada topik-topik. Kalau Ibu lihat, maaf Bu Ira, saya bantu ya. Ya ya. Nah, di halaman 14 itu kan ada topik-topik atau materi yang setiap bulan diberikan oleh para formator. Nah, di situ Ibu tolong catat tanggalnya. Ibu ikut pertemuan tanggal berapa? Oh, Ya. yang seperti ini. Pertemuan seperti hari ini. Ya, betul. Ya, Ibu ikut pertemuan virtual ini. Nah, di situ kan ini kan mengenai topiknya mengerti ibadat harian dan doa liturgi wajib. Ya, di situ kan yang di nomor 5. Nah, nanti Ibu di sebelah kanan Ibu tulis. Ibu Liana kan hadir nih dalam pertemuan ini kan. Nah, Ibu tulis tanggal 14 Agustus gitu. Oh, begitu. Ya, Ya, sebenarnya buku ini tuh dipakai waktu kita pertemuan offline seperti anak-anak kalau belajar agama tuh loh Bu, ditandatangani oleh formatornya sebenarnya. Tapi karena virtual jadi masing-masing tolong isi sendiri supaya tidak lupa topik mana yang sudah diikutin, topik mana yang belum diikutin gitu. Oh, baik. Saya belum isi apa-apa itu. Baik, nanti isi kan masih 4 kali. Kalau waktu itu yang pertama itu kan saya enggak ikut Bu. Tapi saya kirim refleksi kan dapat YouTube-nya. Karena waktu itu pas anak saya kecelakaan. Berarti itu saya tulis juga. Saya kasih catatan. Nah, Ibu catat di situ aja, Ibu ikut YouTube. Ya, tulis aja. Ibu nggak ada hadir, Ibu ikut YouTube. Iya, terus ditulis bahwa refleksi dikirimkan. Iya. Gitu. Ada. Kalau refleksi ya ada sih. Pas udah masuk Bu Liana punya. Iya. Nah, kalau seperti Pak Nana atau Bu Warti atau Bu Kristina, Pak Ken kan belakangan ikutnya. Jadi kan ada topik yang mungkin belum yang 2 atau ada yang 1 topik atau 2 topik belum, yaitu dikosongin dulu atau kalau udah ya, ikut YouTube-nya ya diisi aja, ikut YouTube gitu. Sehingga nanti kalau ada pertemuan atau studi mengenai ini bisa ikut lagi kan. Ya. Ibu Ira mau tanya. Iya, baik. Itu tadi kan katanya ada antifon istirahat kekal. Itu adanya di halaman berapa ya? Kok secara di buku nggak ada? Adanya di BPDA, Pak. Makanya nanti saya akan share di WA Group ya. Adanya di BPDA yang masih belum ada ya? Belum ada. Yang akan diterimakan nanti oleh Bapak setelah pembelajaran itu selesai dan ada upacara penerimaan. Terima kasih, Bu. Itu doanya pendek tapi bagus sekali. Ya. Bisa tolong dieja lagi, Bu? Biar saya catat. Kok bagus ini tadi doanya. Iya. Semoga. Sebentar. Nanti dikirim aja. Iya, dikirim aja nanti biar nggak hilang. Iya. Apakah mau begitu ya di WA grup aja ya saya kirim ya? Iya, nanti selesai sesi ini. Itu kita kan kalau sudah berdoa itu berarti kita mengingat semua orang yang mencintai kita yang sudah tiada. Orang tua, kakek nenek, leluhur, sahabat, kenalan itu semua sudah masuk ke situ. Mau diucapkan nama-nama mereka boleh atau jika tidak pun sudah termasuk di dalamnya. Gitu. Saya kira begitu. Waktu saya sudah habis belum ya, Bu Riz? Iya, sudah Bu. Cepat ya. Iya. Baik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya ya di WA juga bisa, boleh. Nah, ya, jadi nyambung aja.
nggak usah ragu-ragu. Kalau mau bertanya di WA grup juga boleh. Ya. Karena saya masih tapi ini sesuai dengan hasrat tujuan saya dalam sisa hidup ini. Memang begitu Pak. Di Dominikan Awam di Indonesia banyak yang sepuh-sepuh. Kalau di Filipina itu ada yang youth, ada yang volunteernya juga ada kalau di Filipina. Yang anak mudanya juga banyak. Tapi di Indonesia nggak tahu kenapa nih yang muda-muda belum ada, nggak banyak gitu loh. Gitu. Karena ini saya cerita sedikit ya. Kebetulan saya ini punya anak 3, 1 dokter sama 2 dokter gigi. Jadi sekarang ini kehidupan saya curahkan semua untuk pewarta. Jadi kita lihat sekarang ini ada satu apa yang diutarakan oleh Yesus waktu ya menyuruh rasul-rasulnya pergi ke mewartakan. Itu kamu jangan bawa apa-apa. Gitu. Cuma baju aja satu potong. Gitu. Sepatu aja, sandal enggak. Sandal aja. Bawa apa-apa. Jadi ini mungkin Ya, baik. Terima kasih sharing. Harus belajar. Nanti kita jalan sama-sama, nanti Bapak akan semakin mengenal Dominikan Awam sehingga semakin ini tahu. Aneh ada ini kan saya baru ikut ini sudah tahu-tahu yang kelima 1, 2, 3, 4 itu gimana? Itu cuma lihat YouTube-nya aja ya? Iya. Nanti bisa refleksi dari situ. Tapi kalau mau umpamanya di WA group atau mau bertanya, mau apa gitu. Ketemu dengan Bu Ira atau siapa yang gampang dihubungi, silahkan. Bu Ira, Mas Udi bersedia mendampingi kok Pak Dok. Iya, bisa pakai Google Meet juga. Iya, pakai Google Meet. Ya. Masih awam, masih bodoh. Kalau di Dominikan Awam tuh tidak ada istilah bodoh. Nggak ada yang semuanya belajar. Mau yang dia bekas apa, mau yang pangkatnya apa, semuanya harus bersedia dengan rendah hati untuk mengulang kembali itu pelajaran SD itu 10 perintah Allah lah apa, mengulang kembali dari situ. Tapi indah akhirnya nanti bisa ketemu yang indah. Ya, mungkin Bu Rit habis ya waktu kita session kedua berarti. Iya. Saya hanya selamat sore Bapak Ibu, saya akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ira. Adalah mengapa sih kita harus ikut harus ada studi perjenjang, kita nggak langsung aja kaul sekaligus, kenapa gitu ya. Nah ini saya coba rangkum apa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Ira, adalah mengapa kok berjenjang adalah pertumbuhan rohani kita itu tidak bisa instan. Itu ongoing proses, ongoing formation, sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi seperti tadi Bu Ira sampaikan, kita mulai dengan belajar dari dasar sekali. Dari syahadat dan lain-lain. Peraturan-peraturan dasar dan sebagainya. Kedua, bagaimana caranya? Yaitu tadi dengan ketaatan dan kerendahan hati. Di komunitas saya itu juga ada seorang entrepreneur yang sudah sukses dan beliau juga bekas pastor dengan pengetahuan yang luar biasa, tapi juga belajar mulai dengan tahap inisiasi ini. Dulu dinamakan dengan tahap aspiran begitu. Jadi dilakukan dengan itu. Ketiga adalah dengan jenjang-jenjang dari bawah, step by step kita akan mendapatkan pengetahuan dari luar. Mungkin syahadat-syahadat itu udah apa deh, tapi dengan sharing
dengan pertemuan semacam ini, kita mendengar sharing dari bapak lain, dari ibu lain, itu sangat memperkaya pengetahuan kita dari luar, dan dengan itu kita bisa menjalankan latihan olah batin dari dalam. Begitu. Jadi pelan-pelan kita mengolah batin kita. Dalam kebersamaan pertemuan ini kita doa bersama, studi bersama, bersaudara bersama dalam komunitas, dan sebetulnya kita sudah mulai dengan mewarta. Dalam pertemuan ini kita akan share, oh saya itu ini, saya ketemu dulu dengan Romo Bayu dan tertarik jadi itu kan mewarta, itu semua itu mewarta itu. Jadi sebetulnya mulai dengan pertemuan-pertemuan ini kita sudah menjalankan 4 pilar Dominikan itu, spiritualitas Dominikan itu. Dengan berjalannya waktu, jenjang per jenjang, akhirnya kita akan siap secara spiritual untuk mengucapkan kaul kekal, janji bahwa kita akan mengikuti kehidupan dengan spiritualitas Dominikan yang sebetulnya ya bukan kok lain dari spiritualitas Katolik, tidak, cuman ada yang sangat khas, misalnya yang tadi disebutkan kita harus mengucapkan antifon untuk arwah-arwah dan sebagainya. Baik, itu mengapa kita sebaiknya perjenjang, kok enggak langsung kaul aja gitu. Kedua adalah jenjang-jenjang yang akan saya sampaikan, saya akan singkat aja karena nanti akan lebih banyak mengenai ibadat harian. Tahapan ini, tahapan jenjang-jenjang ini adalah dimulai dengan inisiasi. Dulu dimulai dengan aspiran, postulan, dan novis, tapi sekarang karena kita kan bukan kaum religius yang berjubah di biara, tapi kita awamnya, jadi inisiasi aja, disatukan dalam konferensi Fatima, tahap-tahap 3 tahap itu dijadikan satu tahap inisiasi, dan tahap ini akan berlangsung selama 12 bulan dengan pengetahuan dasar. Dalam bulan ke-9 Bapak Ibu bisa membaca dalam buku kehadiran. Buku kehadiran itu bulan ke-9 kita akan diterima secara resmi oleh promotor atau yang mewakili dan diberikan skapular Dominikan. Artinya kita sudah diterima sebagai anggota Dominikan dalam bulan ke-9. Dan sesudah itu kita masih ada 3 bulan lagi untuk mempersiapkan diri untuk mengucapkan janji sementara dalam jenjang profes 1, 2, 3 itu juga sementara, masih tahap sementara. Profes 1, profes 2, profes 3 masing-masing akan 1 tahun, dan sesudah 3 tahun kita diberi waktu untuk merenungkan apakah kita sudah siap untuk kaul kekal. Kalau belum, kita bisa diberikan waktu 1 tahun untuk merenungkan kembali, tapi tidak lebih dari 3 tahun. Ya, maksimum 3 tahun kita merenungkan kembali apakah kita siap untuk mengikuti hidup Katolik dengan spiritualitas Dominikan. Begitu. Nah, sesudah profes ketiga dan kita siap, kita akan mengucapkan kaul kekal yang diadakan dalam upacara, pasti upacara resmi secara religius ini, mana ya, dilaksanakan. Ini adalah kesediaan untuk hidup sesuai jalan yang ditempuh Santo Dominikus untuk sepanjang hidup saya, gitu. Ini dengan upacara resmi, begitu. Jadi studinya dianggap sesudah kaul kekal. Tetap kita harus long life education,
tetap kita belajar bagaimana memperdalam iman kita dengan spiritualitas Dominikan. Tetap ada pembinaan itu, begitu. Nah, itu jenjang-jenjang yang ada tahapan dalam jenjang-jenjang Dominikan awam. Terakhir adalah perpindahan. Waduh, seperti Ibu Warti gitu, pindah, ya kan? Pindah domisili. Nah, itu diperkenankan. Untuk pindah nanti akan ada pembekalan dan lain-lain begitu. Tapi ini diperkenankan hanya untuk perpindahan chapter. Ya, kita tidak pindah karena aduh saya kok nggak mau di komunitas ini ya, saya maunya ikut Bu Ira aja deh di komunitas Bu Ira. Nah, itu sebaiknya enggak, karena kita memang diharapkan untuk belajar, beradaptasi dengan semangat persaudaraan, dengan semangat komunitas. Jadi enggak begitu, gitu ya. Mungkin sekian aja dari saya, singkat aja. Nanti penerimaan tentu saja akan diawali dengan penerimaan itu semua, dan itu semua ada di buku pegangan ini, di buku pegangan yang ini di halaman 13. Iya, di buku pegangan ini halaman 13.12 itu sudah ada di situ. Jadi saya nggak akan panjang lebar. Mari silahkan kita akan mendengarkan ibadat harian dari Pak Udi. Gitu. Monggo, Mas. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Ibu Sore. Ratna mungkin bisa di-share. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kami tidak akan dalam konteks untuk belajar detail sampai bisa brevir, tidak. Namun kita bersama-sama dan saya juga belajar untuk menggali hal-hal yang ditawarkan oleh gereja yang begitu indah ini. Kita akan coba menggali dan melihat lagi mengapa gereja menawarkan, menganjurkan umat, tidak hanya kaum religius, untuk ikut di dalam melakukan ini ibadat harian atau ofisi. Nah, kenapa? Karena ini menjadi pertanyaan penting buat kita. Karena menjadi seorang Dominikan awam, kalau tidak memiliki fondasi yang kuat, tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, mungkin dia mengetahui begitu banyak hal, tetapi kalau fondasinya tidak kuat, maka membahayakan rumah yang sudah dia bangun atau konstruksi yang dia bangun. Mungkin dia sudah mengerti ini, mengerti itu, dan banyak hal. Fondasi ini menjadi penting terutama di dalam inisiasi, maka ini penting kita mencoba belajar menggali seberapa pentingnya ibadat harian ini. Ibadat harian ini kalau kita ingat di dalam studi sebelumnya, next Ibu Ratna. Ini gambar yang sebelumnya itu adalah ibadat harian yang dilakukan oleh para monk atau biarawan. Tulisannya besar-besar, bisa dibaca. Tulisan itu adalah gambaran sabda yang dia cintai dan dia hidupi, karena ibadat harian itu memuat banyak hal. Nah, kalau kita melihat dari pilar Dominikan ini, mungkin kita sedikit refreshing kembali ya. Ada 4 pilar. Ibadat harian mencerminkan 4-4-nya. Walaupun lebih banyak kita bicara tentang doa, ya. Doa. Namun
kita tidak, namun ibadat harian ini juga banyak sekali memuat hal-hal yang bisa kita pelajari untuk studi rohani kita. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud studi di dalam Dominikan Awan berbeda dengan studi di sekolahan atau di mana ya? Di kampus-kampus ya. Studi ini lebih kepada formasi. Maka ibadat harian ini kalau kita pelajari, kita lihat dengan baik, dengan seksama, itu akan memberikan buah-buah yang berlimpah untuk memperkuat spiritualitas kita. Jadi ada aspek doa, ada aspek studi di situ. Bahkan Thomas Aquinas mengatakan bahwa studi yang benar itu juga adalah doa. Ya, karena kenapa? Karena studi itu mengarah kita pada kebenaran. Ya, dan kebenaran itu bukan tentang apa yang sering kami sampaikan, tapi kebenaran itu adalah tentang siapa. Jadi kalau kita mengenal Tuhan melalui ibadat harian itu, kita bisa mengenal, setidaknya lalu kita bisa dekat bersatu dengan Tuhan. Jadi studi dan doa pilar yang penting. Pilar berikutnya adalah yang bawah kelihatannya agak ketutup ya Bu Ratna. Ya, kurang kecil mungkin. Ya, komunitas. Nah, pentingnya di mana? Peran di sini dalam OVC. Komunitas ini sangat membantu kita di dalam melakukan ini ibadat harian. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita pernah melakukan sendiri, namun kalau kesadaran akan komunitas itu ada, maka ini akan memperkuat formasi kita juga, formasi spiritual kita. Jadi seperti halnya seperti ini, Bu, Bapak. Ketika kita melakukan ibadat harian, sepertinya kita melakukan sendiri, misalnya dengan Tuhan, ya. Tetapi tidak sebetulnya. Kenapa? Karena kita pun juga melambungkan pujian itu demi keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan ketika Bapak Ibu lupa berdoa, Bapak Ibu masuk di dalam kesadaran bahwa yang di seberang sana juga sedang mendoakan kita melalui ibadat harian. Siapapun di sana, Dominikan, itu seperti itu, dan juga komunitas-komunitas lain, misalnya Benediktin dan seterusnya. Jadi ibadat harian ini juga ada kaitannya dengan komunitas. Kemudian pilar yang keempat, pewartaan. Bapak Ibu pernah mendengar tentang pewartaan itu sendiri. Pewartaan bukanlah khotbah, tetapi pewartaan itu adalah apapun yang kita lakukan. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi lebih kepada identitas kita yang sesungguhnya, yaitu kita adalah pewarta. Jadi ketika kita duduk, ketika kita bicara, ketika kita bergerak, dan seterusnya, itu kita mewartakan. Jadi kalau kita melakukan ibadah harian ini, secara tidak sadar, kalau kita sadari dengan baik, akan lebih baik bahwa itu adalah bagian dari pewartaan. Apalagi kalau kita melakukan dalam komunitas, kelihatan sekali pewartaannya seperti ini. Biasanya ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Pak Kris itu lebih dulu belajar lebih lama daripada saya, nanti bisa share. Jadi ketika yang kanan melakukan pujian atau mengatakan sesuatu, doa dan seterusnya, yang kiri mendengarkan. Itu pewartaan itu dua-duanya. Yang satu belajar mendengarkan, yang kedua belajar mengungkapkan imannya. Ya, jadi ini penting karena ini fondasi kita bahwa ibadat harian itu tidak lepas dari 4 pilar yang kita sudah pelajari. Baik, kita masuk ke dalam sesi berikutnya. Ya, bisa dikecilin sedikit Ibu supaya bisa masuk semua.
Ya. Ibadat harian ini secara sederhana sudah sudah dituliskan di dalam dokumen gereja. Jadi saya hanya mengutip saja. Dulunya orang mengatakan officium divinum, doa ofisi. Lalu kemudian itu kan doa ini tidak hanya dilakukan oleh umat Katolik sebetulnya. Karena doa ini nanti kita akan singgung, itu akan kita ketahui itu juga dilakukan oleh umat di Perjanjian Lama. Jadi itu adalah tradisi yang turun-temurun dari dahulu, dari tradisi Yahudi, dari iman turunan Abraham. Nah, ini adalah istilah baru dan kami pakai, kami kutip dari sini. Dari ibadat harian itu merupakan suara gereja atau suara segenap tubuh mistik yang memuji Allah secara resmi. Tubuh mistik kita semua, ya, termasuk juga gereja yang berjaya yang ada di surga, para kudus, semua ini memuji Allah. Namun yang di dunia, yang di bumi ini bentuknya seperti ini, seperti ibadat harian yang Bapak Ibu nanti akan pelajari. Jadi ada satu kesatuan. Dan kepalanya tentu Kristus sendiri. Demikian tentang ibadat harian. Mengenai istilah. Next, Ibu. Ibadat harian ini berbeda dengan rosario, Bapak Ibu. Kalau ibadat harian ini adalah bagian dari liturgi resmi gereja. Artinya ini adalah doa resmi gereja. Kalau rosario itu adalah devosi. Itu berbeda, ya. Dua-duanya juga penting. Lalu yang menjadi latar belakang ini antara lain yang kami bisa sebutkan ini adalah gereja menghendaki itu, gereja menganjurkan itu, menasihati kita semua untuk melakukan, tidak hanya kewajiban dari para religius. Dan ibadat harian itu memberikan fondasi yang kuat bagi kita untuk doa, kehidupan doa kita. Dan ketika kita masuk ke dalam ibadat harian, kita masuk di dalam doa yang berdasarkan pada kitab suci. Jadi kita masuk di dalam jiwa dari kitab suci itu sendiri. Ya. Lalu kemudian ini juga bergerak mengikuti kalender liturgi. Jadi gereja berputar dari Paskah menuju Natal, begitu seterusnya, itu ada pola-polanya yang membantu umat untuk menghayati tumbuh imannya di dalam gereja melalui ibadat harian ini. Lalu berikutnya adalah tidak masalah ketika Bapak Ibu dalam perjalanan, ya. Ibadat harian itu juga bisa dilakukan pada saat kita misalnya duduk di bus dan seterusnya. Kita bisa, apalagi sekarang sudah ada yang bentuknya sudah instan, lebih. Dominikan Awan juga memiliki Dominikan ID kalau tidak salah, itu ofisi harian itu. Diklik pada saat itu kita bisa mendapatkannya. Baik, next. Tujuan apa itu ibadat harian? Ibadat harian yang kami kutip ini dikenal dengan ofisi ini untuk memuliakan Allah dan menguduskan hari. Apa yang dimaksud ini? Nah, Bapak Ibu ketika mendapatkan kata-kata yang sepertinya biasa seperti ini, memuliakan Allah, menguduskan hari misalnya. Di dalam ibadat harian banyak sekali kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan itu menantang kita untuk mengenali apa yang Allah kehendaki supaya kita mengenali itu. Sebagai contoh ini hal yang sederhana Bapak Ibu. Kalau kita melihat misalnya ada seorang pengusaha yang sukses atau melihat karirnya bagus,
orang yang karirnya bagus atau melihat orang yang baik, begitu ya. Apa yang akan Bapak Ibu rasakan? Kita mengalami yang disebut kekaguman, ya. Aduh, orangnya baik gitu. Atau kadang-kadang kita, waduh hebat sekali ya orang itu, dapat medali emas Olimpiade, atau karirnya cepat tumbuh gitu. Atau dia memiliki keunggulan-unggulan lain. Nah, kenapa kita bisa mengucapkan itu? Karena kita merasakan bahwa atau melihat bahwa memang yang kita lihat itu bagus, baik adanya. Demikian juga ketika kita memuji dan memuliakan Allah, apakah kita memuliakan itu benar-benar dari hati kita? Atau hanya mengucapkan terpujilah Tuhan hanya karena teks lalu kita bacakan? Kurang lebih seperti itu. Ada satu proses pengendapan, ini hanya latihan saja Bapak Ibu, tentu ada banyak jalan untuk mengenali apa itu memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, dengan sendirinya hati kita akan mengarah kepada Allah dan memuliakan Dia dengan segenap hati dan seterusnya. Jadi ini nanti penting, ada modul yang setelah ini nanti kita akan bahas tentang yang disebut disposisi batin. Ya, jadi tidak hanya masalah aduh saya lupa doa ofisi yang pagi atau merasa bersalah atau apa karena tidak ikut dalam brevet dan seterusnya, atau banyak perasaan-perasaan yang datang dan pergi. Tapi yang penting di sini sebetulnya adalah disposisi batin kita untuk terbuka pada kehadiran Allah. Kita masuk ke dalam liturgy of the hours, itu kan berarti waktu-waktu itu dikuduskan, hari-hari itu dikuduskan oleh Allah dengan keterlibatan kita di dalam doa. Doa ofisi itu. Jadi kalau kita hadir di dalam doa brevier itu, kita hadir di dalam waktu Allah. Kita tadi sudah disinggung oleh Ibu Ira, bisakah kita bermurah hati pada Allah, memberikan waktu misalnya 5-10 menit, mempersembahkannya kepada Allah. Allah sudah mulia walaupun kita memuliakan atau tidak. Tetapi kalau Bapak Ibu mendengarkan dalam doa syukur agung di situ, kenapa kita memuliakan Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan untuk keselamatan jiwa kita. Karena OVC ini berkaitan dengan keselamatan jiwa. Tuhan ingin mengajar, Tuhan ingin berbicara melalui doa resmi yang disusun oleh gereja. Yang dari sabda-sabda Allah dan seterusnya. Jadi di dalam doa OVC ini juga terdapat bacaan OVC, doa pagi sore, doa siang, doa malam. Kalau di dalam Mazmur kan dikatakan 7 kali sehari aku memuji Engkau. Nah, mungkin kalau ada umat Muslim itu sholatnya 5 kali sehari. Kalau di iman kita itu kalau di dalam Mazmur dikatakan 7 kali. Tentu di dalam awam kita tidak perlu 7 kali karena kita bukan religius. Kalau bisa bagus sekali, tapi saya tidak yakin apakah dia bisa melakukan aktivitas kesehariannya. Karena kita kan awam, ya. Jadi tidak perlu kita melakukan itu 7 kali. Ya, cukup pagi sebelum beraktivitas, sore setelah beraktivitas. Dan ketika mau tidur baru kita tutup dengan kompletorium. Jadi ini saya berikan gambaran, kalau pagi ya kita beri nama, gereja memberi nama Lauds, kalau sore Vespers, malam Compline, terus atau kompletorium, nanti kita akan berikan gambaran lagi. Ini hanya sebagian awal. Siang nanti ada juga. Baik, nanti kita akan masuk lebih detail. Ini hanya gambaran secara umum. Untuk mengetahui tujuannya, yaitu memuliakan Allah dan menguduskan waktu hari itu. Bersama di dalam Allah.
Next, Ibu. Oke, ini kami kutip di dalam mungkin buat Bapak Ibu yang awam bahasa Latin, ini adalah dokumen ilahi kudus tentang liturgi Sacrosanctum Concilium. Kami kutip yang bab ini, yaitu tujuan ibadat harian adalah menguduskan seluruh hari itu. Ya, pembagian waktu ibadat hendaknya demikian disusun, ditata sedemikian rupa. Ini maksudnya lebih pada komitmen. Kalau kita mencintai seseorang, hanya pacaran saja, rasanya cinta itu tidak akan berbuah. Tapi cinta itu harus diwujudkan dalam juga komitmen, misalnya tukar cincin, terus sakramen perkawinan, dan seterusnya. Demikian juga tadi yang sudah disinggung oleh Ibu Wira, kalau kita mencintai Tuhan dengan jalan Dominikan, itu ada komitmen yang harus dibangun. Kalau enggak, cinta kita belum terlihat nyata. Jadi kita membutuhkan disiplin atas waktu-waktu kita. Next, Ibu Ratna. Nah, maka dari itu semua umat, termasuk umat awam, diberi kesempatan untuk menunaikan tugas gereja ini dan ikut dilibatkan di dalam kehormatan tertinggi ini sebagai mempelai Kristus. Jadi ini adalah suatu undangan yang indah sebetulnya, karena kita hadir di dalam cara Allah menyatakan dirinya. Karena gini, seringkali kita merasa sudah tahu Allah, sudah tahu banyak ini itu, takut akan kematian dan seterusnya. Tapi sebetulnya kita sendiri tidak tahu apa-apa. Nah, cara yang paling baik ya mengenal melalui apa yang sudah disabdakan Allah. Nah, melalui kitab suci, dan saat ini kita belajar melalui ofisi. Umat di sini berdiri di hadapan tahta Allah atas nama Bunda Gereja. Nah, ini kami singgung lagi tentang disposisi. Ketika kita melakukan ibadat harian atau doa, sebetulnya kita diingatkan untuk menyadari siapakah yang kita hadapi. Allah yang maha tinggi. Lalu siapakah kita? Kita bukan apa-apanya. Lalu bagaimana sikap yang kita harus bangun? Nah, ini penting. Kalau ini tidak ada, maka kata-kata yang kita keluarkan atau doa-doa yang kita lantunkan itu tidak ada relevansinya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain kan seringkali kita memandang lawan bicara. Demikian juga ketika kita berdoa, kita harusnya bagaimana? Memandang kepada siapa kita berdoa. Kita berbicara tentang Allah dengan Allah, dan kita mendengarkan Allah. Lalu bagaimana sikap kita? Ini penting sekali. Kita berdiri di hadapan tahta Allah atas nama Bunda Gereja. Ini kata-kata dari Konsili Vatikan II tentang ibadat atau liturgi. Next. Ya, ini juga ini menekankan pentingnya selain Ekaristi, penting juga tentang ibadat harian. Karena ibadat harian ini sudah disusun sedemikian rupa, ya, semakin masuk ke zaman-zaman sekarang semakin lengkap. Karena dulu tidak seperti ini tentunya, ya. Karena kalau kami baca dulunya sangat sederhana, mungkin Mazmur. Sekarang sudah ada perkembangan, ada masuk kalender liturgi, ada kaitannya juga dengan perayaan pesta para kudus, dan juga ada ujub gereja dimasukkan di sana. Jadi banyak hal. Lalu kita banyak menyerap hal-hal yang penting untuk kita pelajari. Next, Ibu. Nah, kita masuk kepada pentingnya disposisi batin.
disposisi batin itu adalah secara sederhana bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan kalau kita berdoa. Seperti halnya kalau kita bicara antara anak dan orang tua, maka anak itu melihat sang orang tua dan menyesuaikan diri berbicara dengan orang tua. Demikian juga seorang orang tua berbicara dengan anak akan menyesuaikan diri dengan daya tangkap anak, cara komunikasinya, dan seterusnya. Dan ketika kita berdoa, lalu disposisi batin atau sikap batin itu menjadi penting. Dan di dalam brevir itu kan prinsipnya adalah memuji dan menguduskan. Ya, ada dua. Maka lalu kita mengenal jam-jam doa. Tadi kita sebut 7 kali, 5 kali akhirnya. Terus buat awam 2 kali sudah cukup. Lalu sebetulnya apa sih maknanya? Kenapa kok 2, 3 dan segala macam? Sebetulnya maknanya adalah berdoalah dengan tiada henti. Poinnya itu. Artinya adalah ketika kita beraktivitas sehari-hari. Mohon maaf misalnya ibu-ibu ya, ketika nyapu, dia tidak hanya melakukan menyapu saja, bisa dilibatkan doa di sini. Dia bisa menyebut nama Yesus, Yesus, atau berdoa dengan hati mengarah pada Allah, tetapi dengan aktivitas biasa, keseharian begitu. Nah, ini maksudnya berdoa tiada henti itu artinya mengingat terus, menyadari terus bahwa Allah hadir pada saat apapun aktivitas kita. Lalu ini yang perlu kita ingat bahwa wah saya sudah berdoa brevir, sudah berdoa rosario, kok rasanya tidak ada kemajuan ya? Nah, kita harus ingat di sini bahwa hanya Tuhanlah yang dapat mengaruniakan hasil guna dan pertumbuhan karya kita. Ya. Bahwa kita sudah melayani sesuai sabda Tuhan dan seterusnya, tapi kok merasa kering dan segala macam. Kita harus ingat ini, bahwa di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin menjadi pertanyaan reflektif yang penting, apakah yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan? Atau hanya untuk supaya mendapatkan penilaian atas sikap kita. Kalau kita tulus melakukan ini untuk Tuhan, ya nothing tulus. Seperti Tuhan sendiri ketika dia bisa mengubah roti, menggandakan roti, dan seterusnya, tapi dibalas dengan salib, ya dia tetap setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada like and dislike lagi. Tapi itu kan Yesus ya. Tapi untuk sampai kepada kebebasan spiritual yang seperti itu perlu pertumbuhan, maka perlu ketekunan. Nah, ibadat harian ini di samping misa tentu yang utama, ibadat harian ini pasangannya biasanya tema-temanya sama. Apa yang lihat di dalam misa itu relatif sama dan tema-tema itu. Maka itu membantu kita untuk semakin tumbuh, fondasinya semakin kuat. Next, Ibu. Ya, ini hanya kutipan-kutipan saja, Bapak Ibu. Terus terang kami tidak akan membacakan semua teks ini cukup banyak. Jadi kami hanya menyampaikan inti-intinya saja. Untuk kita gali masing-masing. Nanti teks ini kita akan bagikan untuk dipelajari bersama. Ini kami kutip dari apa yang sudah kami dulu dapatkan juga ketika seperti Bapak Ibu melakukan studi. Ini kami kutip kalau tadi dari dokumen Konsili Vatikan tentang Sacro Sanctum Concilium, ini tentang KHK, Kitab Hukum Kanonik. Ini semua hanya menekankan bahwa pentingnya ibadat harian ini. Untuk apa dan seterusnya. Dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tidak hanya kita yang melantunkan, tetapi juga yang kita doakan, yaitu jiwa-jiwa orang lain dan seterusnya. Karena kita semua berasal dari Dia. Kita akan kembali kepada Dia. Maka kita membutuhkan ini.
kemuliaan Tuhan. Mungkin kita sering lupa kalau kita bicara begini. Nggak ada uapnya baru buka masker. Kemuliaan kalau kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita juga suka melantunkan ini. Kita lupa, ini maksudnya apa ini? Kemuliaan-kemuliaan suka kita doakan. Pertanyaannya adalah, kalau saya suka bertanya sendiri untuk refleksi, apakah kita membuka diri terhadap kemuliaan Tuhan itu? Karena begini, Tuhan pasti sudah mulia walaupun kita muliakan atau tidak. Tapi Tuhan menghendaki kemuliaan itu juga turun atas kita. Sehingga kita bisa seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, sepikir, sehati, serasa apa yang dirasakan oleh Tuhan. Karena kehendak Tuhan pasti jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Jadi maka betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika diganggu oleh ketika berpuasa itu, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita melakukan ibadat harian ini, kita belajar supaya semakin dikuatkan bahwa sabda itu kita konsumsi, kita makan. Oke, next Ibu. Ya, untuk studi lebih lanjut ini, kami undang Bapak Ibu untuk membaca sendiri, tetapi saya akan mencoba agak lompat pada sesi sebentar ya, gambaran tentang sebentar. Karena ini banyak kutipan-kutipan yang saya ambil dari ini apa kitab KHK maupun Sacred Essay itu. Baik, ya, coba Ibu mohon dibantu untuk ke 12, page 12. Ya, ini adalah satu gambaran Bapak Ibu, mungkin tulisannya kecil-kecil, ya. Tapi kita harus berbangga bahwa kita memiliki ibadat harian ini, walaupun sekarang umat asing atau jarang untuk melakukan ini. Ini ada semacam cerita kecil ya, yang kami kutip. Jadi ibadat harian ini diawali dari tradisi, atau bukan tradisi, tapi dari iman orang Yahudi sendiri, yang menyucikan hari melalui korban sembelihan pagi dan petang hari. Ini ada di dalam Keluaran 28, 38 sampai 39, dan seterusnya ada dalam teks. Ya. Dan juga di Mazmur juga disebutkan 7 kali dalam sehari aku memuliakan engkau. Itu. Artinya pada masa Perjanjian Lama itu sudah menjadi hal yang umum. Juga Daniel, itu di dalam kitab Daniel juga disampaikan bahwa umat Israel pada masa pembuangan memiliki kebiasaan untuk berdoa pada waktu-waktu tertentu. Seperti itu. Dan tentu ketika mereka dijajah dan seterusnya kan siklusnya agak berantakan. Lalu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan bisnis dan kehidupan sehari-harinya supaya tetap bersatu di dalam iman di dalam Tuhan itu. Jadi mereka beradaptasi dengan kondisinya. Waktu itu kan dia dijajah dan seterusnya. Begitu. Ini apa yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Lalu bagaimana dengan zaman Yesus? Tentu Yesus juga diajar oleh pendahulunya untuk ini, doa-doa ini. Lalu bagaimana dengan kisah para rasul? Para rasul juga di sana ditulis para rasul berdoa pada jam-jam tertentu. Di situ disebutkan di dalam Kisah Rasul bab 3 ayat 1 dan seterusnya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kalau tetangga kita bisa sholat 5 waktu, ini jauh-jauh sebelum Kristus itu sudah dilakukan. Lalu bagaimana dengan tradisi di dalam gereja sendiri? Di dalam kitab Didache, kira-kira 80 sampai 100 Masehi, di situ disampaikan juga bahwa waktu-waktu jam tertentu untuk melakukan doa. Nah, ini juga ada juga
di dalam konstitusi yang ditulis oleh Santo Basilius Agung juga dikatakan sama, kurang lebih seperti itu. Itu tahun 380 ya. Dalam Ordo Benedictus itu Santo Benedictus juga sudah menyantumkan itu di dalam regulanya, itu dari tahun 480. 480 itu kalau Indonesia itu masih di ini ya, kerajaan yang di Kalimantan itu ya, baru berdiri ya. Nah itu Santo Benedictus itu kurang lebih sejaman. Lalu juga dan seterusnya itu di situ perjalanannya diceritakan, nanti Bapak Ibu bisa studi sendiri. Nah ini sebetulnya doanya panjang pada saat itu, lalu oleh gereja disingkat menjadi breviis atau brevir, lalu menjadi rangkuman. Nah ini yang sekarang kita pakai. Jadi ada satu evolusi atau perkembangan disesuaikan dengan kondisi waktu kita, kebutuhan kita. Seperti juga yang di Perjanjian Lama juga menyesuaikan. Next Ibu, yang ke-13, page 13. Nah di page 13, kita juga melihat bagaimana di abad-abad pertengahan itu ada Jean Belles yang memperkenalkan tentang antifon. Abad ke-12 berikutnya adalah mulai muncul ordo kita, ordo Fransiskan dan Dominikan. Lalu minta izin ke Paus Gregory IX untuk memodifikasi, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, lalu kemudian Paus Nikolas III menetapkan. Begitu. Ini adalah kisah singkat apa yang kami dapatkan dari tulisan-tulisan pendahulu kita. Lalu di dalam Konsili Trente itu disempurnakan lagi, disesuaikan lagi. Sebelum Konsili Vatikan itu ini kita pakai Konsili Trente ini. Ada 7 ya. Kalau saya sebut di sini ada Matutinum, ibadat tengah malam, Laudes, saat fajar, Primus, jam 6 pagi, Tertia, jam 9, Seks jam 12, Nona jam 3 sore, Vesper, sore hari menjelang matahari terbenam, lalu Completorium, artinya penutup dari seluruh aktivitas kita. Itu dulu sebelum Konsili Vatikan kedua. Lalu kemudian dalam Konsili Vatikan kedua itu kemudian diringkas kembali. Sehingga sekarang kita mendapatkan apa yang sekarang ini. Ya, 5. Bukunya ada 4. Karena ada volume 1 pada masa Advent dan Natal karena sudah diintegrasikan dengan kalender liturgi. Lalu volume 2 masa Prapaskah. Lalu buku yang ketiga ini buku yang saya ungkapkan. Itu sampai dengan volume 17 minggu biasa. Lalu minggu biasa ke-34 itu di buku volume yang keempat. Ini hanya sekedar gambaran saja Bapak Ibu. Setelah Konsili Vatikan kedua ini, lalu kita baru memiliki yang sekarang kita miliki, yang utama adalah ibadat pagi sebelum beraktivitas dan sore. Ini terutama buat awam. Untuk awam seperti kita-kita. Lalu kemudian ada juga bentuk ibadat sederhana, kalau bisa melakukan siang, ini kita sebut sebagai hora media. Hora media pun juga ada beberapa jenis, tapi ini fakultatif. Ya. Sebaiknya kita ada sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas, lalu ditutup dari seluruh aktivitas itu. Sebelum tidur ada Completorium. Ini gambaran mengenai informasi tentang ibadat harian. Ada juga bentuk ibadat lain yaitu ibadat bacaan. Namanya Officium Lectionis. Dan ini tidak ditentukan waktunya, dapat didoakan kapan saja, tapi ada formulanya juga. Ini hasil dari Konsili Vatikan kedua.
Baik, Bapak Ibu, mungkin gambarannya bisa ada di page 14, Ibu Ratna. Page 14 itu gambaran ketika kita melakukan OVC. Ini ada di kapel novisiat Bajiro. Ada kiri, ada kanan, ada ibdu, ada pemimpinnya. Nanti ada yang petugas-petugasnya dibagi. Lalu dengan urutannya, lalu mereka mulai melakukan kegiatan doa itu sampai tuntas. Nah, Bapak Ibu, kami akan langsung lompat saja untuk istilah-istilah supaya tahu saja. Ibu Ratna bisa jump in ke 20. Ya, 20. Ini ada istilah-istilah kalau Bapak Ibu berhubungan dengan ibadat harian supaya tidak asing. Ini bentuk-bentuk ini tentu tidak spesifik muncul seperti ini pada zaman Perjanjian Lama. Ini ada bentuk-bentuk seperti itu, tetapi formulanya menjadi seperti sekarang ini ya tentu melalui perkembangan liturgi gereja. Antifon, apa itu? Tadi sudah disebut oleh Ibu Ira, salah satunya apa tadi? Semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Nah, biasanya orang kalau makan di biara itu dimadahkan sebelum makan dan sudah makan. Dan ketika makan itu kalau tidak salah Bu Ira pernah mengingatkan saya ceritanya. Di tempat di situ ada relik atau tempat makam di situ untuk mengingatkan jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa itu berbeda dengan kita yang hidup. Lebih kasihan karena dia tidak bisa apa-apa, maka membutuhkan kita. Ya. Nah, antifon itu format liturgi yang singkat seperti tadi. Contoh, mungkin bisa keluar dari Bapa Suci atau dari Santo Santa yang terinspirasi dari Injil menjadi antifon, bisa jadi. Lalu responsoris, apa itu? Sama dengan antifon, tetapi diucapkan akhir Mazmur. Nah, tanggapan atau jawaban umat dari presenter yang menjajakan Mazmur. Jadi setelah Mazmur lalu ditanggapi dengan ini. Lalu apa itu himne? Himne adalah puisi singkat. Ya, ini gambarannya seperti itu. Awam mungkin tidak perlu terlalu detail, tapi minimal dengar-dengar saja. Oh, pernah tahu seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Lalu apa dimaksud dengan Mazmur? Nah, ini yang utama di dalam brevir ini. Mazmur, pondasi dasar dari brevir ini. Ya, yang kemudian bisa berkembang menjadi antifon, responsoris, dan macam-macam di sini. Nah, baik. Lalu setelah kita mengenal istilah-istilah itu, kita juga mengenal bentuk-bentuknya. Tapi ini mungkin terlalu panjang. Saya akan lompat saja kepada 33. Ibu, 33. Ya, masih ada waktu sepertinya. Masih. Ya, jadi di dalam ini saya mencoba membuat seringkas mungkin untuk membedakan ya susunan antara pagi, siang, sore maupun yang kompletorium. Ini sebetulnya saya ambil dari Bapak Ibu punya brevir itu saya ambil aja ini beberapa, lalu yang sama saya susun, yang berbeda saya susun seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bedanya pagi, siang, sore, dan malam. Bahasa awamnya saja ya. Kenapa siang pendek? Udah pasti karena kita aktivitasnya kan banyak. Jadi gereja pun juga memahami itu. Lalu isinya hanya pembukaan, madah, mazmur, antifon juga singkat gitu kan. Doa penutup, selesai gitu. Tapi kalau pagi itu cukup banyak dan sore. Ya. Dan ini ada kekasan masing-masing Bapak Ibu di dalam pembukaan, nanti ada di dalam teks-teks sebelumnya.
Itu antara pagi, siang, sore, dan malam. Ini saya ambil sampel 4 ya. Saya tidak ambil sampel semuanya, saya ambil sampel 4. Ini ada kekasan, pembukaan pagi itu selalu dengan ya Allah bersegeralah, ya Allah bukalah hatiku supaya mulutku mewartakan pujianmu. Ya, itu. Mengapa? Karena kita memang baru terjaga dari tidur. Ya, sekalipun kita sudah mandi, tapi batin kita belum siap. Maka cara untuk menyiapkan diri tidak lain tidak bukan adalah membuka hati. Maka di sana ada pembukaan seperti itu. Nah, berbeda halnya kalau siang dan sore. Mungkin kita dalam kondisi letih gitu kan. Lalu di sana disampaikan, ya Allah bersegeralah menolong aku, Tuhan perhatikanlah hamba-Mu. Lalu dilanjutkan dengan kemuliaan pada Bapa dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang membedakan. Lalu mazmurnya pilihannya juga beda-beda. Ada disesuaikan dengan kalender. Tapi kalau pagi itu relatif tetap, yaitu kisah-kisah tentang bagaimana umat Israel berhadapan dengan situasi yang sulit. Dia komplain pada Allah, kenapa Allah memberi kita lapar, nggak memberi kita daging seperti di Mesir, terus nggak ada air, komplain selalu. Lalu di situ madahnya mazmurnya tetap seperti itu setiap pagi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam mazmurnya di sana bahwa kekasan untuk ibadat pagi itu unik di situ. Dan di situ pagi-pagi itu kita diajak untuk bergembira. Maka di situ mazmurnya lebih menekankan kita semua untuk bergembira. Saya coba pendek saja. Saya ungkapkan di sini mana pada harian ya pagi ya. Kalimatnya adalah ini. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita dan seterusnya. Kegembiraan ini diawali di pagi hari. Tuhan ingin kita pagi hari itu punya kegembiraan yang sama dan punya harapan bahwa hari ini adalah hari yang cerah seperti matahari yang terbit yang selalu memberikan sinar. Allah itu siap memberi rahmat untuk kita bekerja. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi jangan bermuram hati seperti di Masa dan Meriba itu diceritakan di setiap pagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita ikut ibadat pagi walaupun itu sudah berpuluh-puluh kali, rasanya selalu berbeda. Kenapa? Karena kita mengalami yang disebut disposisi batin. Ketika kita studi seperti halnya doa, kita ibadat pagi itu kita juga mempelajari itu. Batin kita memformat baru, dan itu membuat kita disegarkan. Inilah yang membuat semangat kita tumbuh untuk itu. Nah, lalu di sore kita mengenal Magnificat. Karena kita sudah melampaui itu, aktivitas kita. Lalu kita ada syukur di sana, seperti Bunda Maria. Lalu kemudian sebelum tidur, Kompletorium kita memiliki yang disebut Kidung Simeon. Ya, mungkin kita bisa lihat di page paling akhir 35, Ibu Ratna. Oh, maaf Ibu Ratna. Sebelumnya dulu yang tadi, ini ada gambaran sedikit, page 33. Ya, saya susun sengaja seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat gambar-gambar yang ada di sini. Kebetulan saya nemunya ini, dan ini menarik buat saya. Ini gambar Zakaria sedang berdoa, terkejut mendapat informasi bahwa akan memiliki anak. Ya. Nah, kita sering mendapat kejutan nantinya di dalam hari itu. Anugerah Tuhan. Anugerah itu tidak harus sesuatu yang menyenangkan kita,
Kadang di balik sesuatu yang berat itu ada something yang bernilai. Kecuali kalau kita mau tenang, kita bisa mendengarkan kehendak Tuhan, kita mengerti, oh maksudnya itu. Lalu kegembiraan itu nanti akan muncul. Karena kadang-kadang Tuhan itu suka kita nggak bisa duga, seperti Zakaria itu. Juga ketika sore itu kita lihat Bunda Maria datang, ini kan semacam sepupu ya saudara ya. Jadi karena beda usianya cukup jauh, lalu di sana kita mengingat, kita bisa menemukan doa Salam Maria kan, karena ada itu salah satunya adalah terpujilah engkau dia terpuji karena Tuhanku kan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Itu respon dari Santa Elizabeth yang menjadi bagian dari doa Salam Maria kita. Lalu terakhir Ombretarium itu ketika Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah, lalu Simeon itu menemukan apa yang dia nanti sampai seumur itu ternyata ada di tangannya. Dan seringkali kita tidak mampu melihat itu, bahwa Tuhan itu hadir, dan ini yang kita cari-cari. Tapi ya itulah, ini gambaran aja Bapak Ibu. Nah ini penemuan-penemuan ini yang kami sharingkan ini, mungkin Bapak Ibu bisa temukan lebih jauh lagi. Bahwa apa yang Bapak Ibu temukan di dalam satu hari yang dikuduskan Tuhan itu seperti itu. Baik, yang terakhir 35, mohon maaf Ibu Ratna, ini penutup. Nah, ini adalah kidungnya. Kidungnya yang tadi kita sudah singgung. Jadi, lama-lama kita menjadi hafal sendiri. Dan kalau sudah hafal, itu menjadi sesuatu yang indah. Kenapa? Karena kita spontan. Tidak terganggu oleh membuka, membaca. Seperti Kidung Zakaria, kalau orang membaca begitu aja, lewat saja. Coba kalau kita lihat dengan baik, maka kita akan merasakan bagaimana Allah berperan, bagaimana Allah bekerja, itu terlihat di dalam Kidung Zakaria. Jadi Allah tidak menciptakan dunia, silahkan hukum-hukum Tuhan bekerja sendiri, tidak begitu. Tuhan itu terlibat dan masuk, dan itu kelihatan di dalam Kidung Zakaria. Seperti yang dijanjikannya dari sedia kala. Artinya Tuhan itu sudah menjanjikan, memberikan harapan bahwa semuanya itu indah semuanya pada akhirnya. Ya, dan Dia ingin mengunjungi dan membebaskan umatnya. Dari mana? Dari dosa. Karena kalau dosa itu disingkirkan, lalu hubungan kita kembali seperti di dalam Firdaus, kita sekehendak, serasa, sepikir, sebudi dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, sekarang kan kita masih menginginkan yang kita inginkan, terus kita mohon kepada Tuhan, terus kadang-kadang kita memaksa Tuhan dengan cara kita, yang sebetulnya belum tentu Tuhan yang dikehendaki Tuhan sama. Nah, di sini Kidung Zakaria banyak membantu. Lalu next di sampingnya adalah Kidung Maria ya, Magnificat. Di situ rasa syukur itu dimunculkan. Bapak Ibu mungkin kalau terlalu rutin jadi bosen, tidak melihat maknanya. Kalau Bapak Ibu melihatnya dalam kerangka studi berbeda. Sekarang dan besok maknanya itu menjadi berbeda. Kenapa kita disebut bahagia atau Maria disebut bahagia? Karena Maria melihat perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah. Dan kalau kita sudah mengakhiri hari itu, apakah kita melihat pekerjaan besar itu yang dikerjakan oleh Allah? Ya, kegembiraan itu karena kegembiraan menemukan bahwa Allah ikut terlibat di dalamnya. Begitu kira-kira. Ya, tidak tepat benar, tapi Bapak Ibu cobalah untuk masuk ke sana. Lalu Maria merasakan bagaimana yang berkuasa diturunkannya dari tahta. Ini tidak berarti bahwa Maria membedakan antara kaya, miskin, berkuasa, dan hina. Tidak. Tapi di sini ingin disampaikan apa? Bahwa kekuasaan yang diandalkan manusia itu nanti akan diturunkannya. Karena bukan kekuasaan yang sebetulnya membantu dia naik
untuk menjadi manusia yang sungguhnya. Justru yang hina-dina diangkatnya. Kenapa? Karena yang hina-dina itu kan menderita. Dia mengharapkan sesuatu. Dan teriak kemana lagi kalau tidak bisa. Kecuali kepada Allah. Dan ketika dia terbuka pada Allah, dia menemukan Allah lah yang menjawab. Banyak hal yang kita bisa studi. Lalu bagaimana dengan Simeon? Di Simeon ini kita juga banyak belajar tentang apa? Tentang melihat, memandang keselamatan yang menerangi bangsa-bangsa. Bagaimana kita bisa melihat ini? Kita bisa merasakan itu salah satunya di dalam antifon. Berkatilah kami ya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar itu. Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Jadi ini ingin mengatakan kepada saya kadang-kadang ketika malam, ya toh, supaya Tuhan memberkati saya, memberkati semua jiwa-jiwa. Baik pada saat kita berjaga, tahu kan Bapak Ibu ketika berjaga kita menyadari Allah hadir. Maupun ketika kami tidur, ketika kami mengalami kegelapan atau jauh dari Allah. Jadi kita mohon berkat itu terus-menerus, walaupun kita up and down. Tapi poinnya adalah di kalimat terakhir, semoga kami bisa selalu berjaga bersama Kristus. Dan beristirahat dalam damai. Maksudnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa studi lebih jauh. Kalau kita bisa menemukan Kristus, itu seperti Simeon yang menemukan Kristus di dalam hidupnya. Di dalam satu hari berjalan. Rasanya damai, bukan? Walaupun itu perbuatannya sederhana, tapi punya makna yang mendalam. Ini kira-kira gambaran tentang brevir. Saya memang tidak mengarahkan kepada, yuk kita belajar brevir. Tentu Bapak Ibu ada di dalam komunitas masing-masing dan di sini ada ahlinya juga Pak Kris. Namun kami di sini hanya ingin mendorong Bapak Ibu untuk mencintai brevir. Indah sekali. Dan apa yang dipetik hari ini seringkali setiap hari berbeda. Dan itulah yang Tuhan ingin berikan. Supaya kita dibekali dengan berkat Tuhan melalui brevir ini. Saya rasa cukup dulu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang terlalu cepat atau tidak berkenan. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Ratna. Ya, terima kasih Pak Udi, Bu Riz, Bu Ira. Bu Riz sudah mohon pamit studinya hari ini. Ya, bisa dia. Mungkin kalau ada pertanyaan, bisa satu pertanyaan kali ya, 1-2 pertanyaan, karena setelah ini kita akan bergabung dengan ibadat sore, atau kalaupun lebih longgar mungkin di WA Group juga bisa untuk diskusi di situ, lebih enak, jadi supaya lebih santai. Iya. Karena materi ini begitu padat dan tidak akan mungkin semuanya dapat diungkapkan. Di WA Group juga enak karena mungkin satu orang ada bertanya terus ditanggapin kan semua jadi tahu juga ya kan. Jadi lebih ini. Ya. Jadi yang saya belajarnya lebih bareng ya gitu. Silakan. Ini yang saya cari. Jadi kalau boleh saya minta PowerPoint-nya. Jadi saya mau pelajari lebih dalam. Nanti materinya di-share gitu. Pak Stanley atau Pak Ebi ini ya? Mohon maaf. Saya Ken. Pak Ken. Oh, Pak Ken. Oh iya, baik Pak Ken. Kalau boleh saya minta PowerPoint-nya karena supaya saya bisa menelusuri lebih dalam lagi. Karena setiap pembelajaran itu, karena tadi kan ringkasannya. Baik. Jadi kita mesti lebih. Jadi supaya kita bisa masuk ke dalam kamar 7. Jadi ini yang saya cari. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak Ken. Mungkin ada yang sharing juga, silahkan.
Satu saja. Terlalu banyak mungkin materinya ya, jadi mesti diendapkan dulu. PPT-nya nanti di-share dulu Pak Udi, jadi biar Baik. baca-baca, jadi dari situ kan akan timbul pertanyaan. Ya. Jadi lebih enak kan gitu. Baik Bapak, Ya. Ibu. Terima Oh kasih. ya, ada lagi satu kalau boleh. Tadi kalau tidak salah dijelaskan ada bukunya kan? Ada bukunya kan? Ada 3 buku apa 4 buku tadi? Oh ya, tapi sekarang Bapak, Dominikan Awam sudah merangkum demikian mudahnya sehingga Bapak bisa menggunakan. Ibu Ratna bisa nanti mensosialisasikan bukunya Verbum Veritatis. Ya, Verbum Veritatis itu sangat membantu sekali buku ini. Nanti saya share di WA Group ya Pak ya. Ya saya mau beli. Ya, baik. Karena sekarang kan masih bodoh. Sama-sama belajar Pak. Sama-sama belajar. Makin kita belajar, makin kita tidak tahu. Makin kita mesti mencari. Bagus sekali. Itu kata-katanya Katarina Siena, Bapak. Oh iya. Iya. Dominikan Awam, Santa Katarina Siena. Silakan, Ibu Ratna. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup ya. Pak Udi sudah bicara panjang banget. Ya. Apa mau dibantu doa penutup? Siapa yang doa penutup? Kasihan. Ya, sekalian kami mau sampaikan next session itu sangat menarik. Kalau Bapak Ibu hari ini belajar tentang PPDA, ya next adalah tentang apa Bapak Ibu? Ibu? Anggaran dasar. Tentang anggaran dasar dan Regula Santo Augustinus. Ya. Kenapa membahas Santo Augustinus padahal kita Dominikus? Nah, ini biarkan menjadi pertanyaan. Biarkan menjadi pertanyaan dan bulan depan kita belajar lagi bersama, ya. Jelas ya Pak Udi. Iya, Ibu. Nanti Bu Ratna yang memberi pengumuman. Ya. Siapa dari teman-teman yang bisa membantu kita untuk berdoa penutup? Syukur-syukur bisa ditutup juga dengan berkat Dominikan. Kalau ada silakan bisa dibuka. Saya aja Pak Udi, saya ya. Baik Ibu Ira, mari. Baik. Mari Bapak Ibu, mungkin bisa dibuka berkat Dominikan ada di buku kehadiran pembinaan ini di belakang, paling belakang berkat Dominikannya. Ya. Mari kita siapkan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil para awam untuk bergabung di dalam ordo kami sebagai Dominikan Awam. Dengan perantaran hati Maria yang tak bernoda, bersama Santo Dominikus dan Santa Katarina Siena, kami mohon agar kehadiran para Dominikan Awam ini menjadi kelengkapan kebersamaan dalam keluarga Dominikan, khususnya di Indonesia ini. Berikanlah berkat dan kasih-Mu kepada para awam yang merasa terpanggil, sehingga dengan semangat kerendahan hati, mereka selalu dapat memuji dan memuliakan-Mu bersama para imam, biarawan, dan biarawati di dalam ordo kami. Semoga para Dominikan Awam semakin dekat padamu dan tidak terbawa hanyut oleh hal-hal duniawi, melainkan mampu menjaga diri setiap saat untuk tetap setia kepada perintah-perintah-Mu dan ajaran gereja. Walaupun kami para Dominikan Awam harus tetap berada dalam karya-karya sebagai awam, tetapi mampukanlah kami agar tetap dapat menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam hidup berkeluarga dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kebenaran dan selalu setia dalam doa, serta sebagai pewarta sabda-Mu dan hidup sesuai dengan teladan Bapak Agung Santo Dominikus dan Santa Katarina Siena, pelindung para Dominikan Awam. Jadikanlah diri kami sebagai pejuang pengorbanan dan penyangkalan diri kami sendiri, penuh semangat kerasulan demi kemuliaan-Mu dan keselamatan umat manusia. Kami mohon agar suasana damai dan gembira menetap di dalam hati kami,
di dalam namamu, Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menikmati sukacita di bumi dan kelak di surga. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita sama-sama mendaraskan berkat Dominikan. Semoga Allah Bapa memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita, dan akhirnya berkat rahmat Tuhan membawa kita ke kerajaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua, Bu Ratna. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Udi, Bu Ira. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Pak Udi, Bu Ira, Bu Terima Ros. kasih. Pak Udi, Bu Ratna. Terima kasih. Mari.